Halo Mina, balik lagi bersama gue Aizawa dan welcome to my channel, Aizawa's channel. So kali ini gue mau ngomongin anime lagi. Tepatnya gue mau curhat sih tentang anime yang baru aja gue kelar tonton, yaitu Inuyashiki. Kalian tau anime Inuyashiki gak sih? Itu tahun 2018. Dan sebelum gue mau ngebahas tentang Inuyashiki, gue mau disclaimer dulu kalau gue sebenarnya tidak into anime yang mecha, tentang robot, tentang apa namanya, setengah robot gitu. Gue nggak banget, gue nggak kesana, gue nggak ke arah sana. Bukannya nggak suka, tapi kalau misalnya ada anime lain kenapa gue harus nonton itu. Jadi cuman sedikit aja gitu anime tentang robot, tentang mecha yang gue suka. Contohnya misalnya Fullmetal Alchemist, Saibou Kuro-chan kalau kalian tahu. Terus gue baru nemuin anime Inuyashiki ini. Sebelumnya gue nggak tahu kalau Inuyashiki ini tentang mecha-mecha gitu. Awalnya gue melihat dari channel orang, dia nggak bahas tentang Inuyashiki ini. Kalau misalnya si bapak tua ini bernama Inuyashiki, si karakter utamanya seorang family man yang berumur 58 tahun, apa namanya, mempunyai penyakit punggung yang udah parah gitu. Pas terakhir periksa ke dokter katanya umurnya tinggal 3 bulan lagi. Pas nyampe rumah mau laporan ke orang rumahnya lah, dia nelfon anaknya. Sebelumnya nelfon orang rumahnya nggak ada yang angkat. Terus pas mau laporan sama orang rumahnya, nemuin anaknya baru pulang sekolah, temannya lagi main. Terus temannya bilang, Mari itu kakek lu ya? Anaknya namanya Mari. Terus si Mari jawab, ah iya gitu. Kayak fuck banget itu loh. Kayak si Inuyashikinya mau meninggal dalam jangka waktu 3 bulan. Akhirnya dia cuman naruh jasnya di kamar habis pulang kantor kan. Terus dia cuman bawa anjing yang dia temuin juga, anjing liar yang ditemuin, diajak jalan. Dia mulai kayak menyesali hidupnya, kayak ya nggak ada yang sayang sama dia segala macam. Sampai akhirnya di atas bukit dia lagi nangis gitu. Sampai dia bilang kayak, mungkin kalau misalnya gue bilang gue mau mati dalam waktu 3 bulan, nggak ada yang peduli juga gitu loh. Pas dia lagi nangis kayak gitu, ternyata ada pergesekan dimensi gitu dari UFO, alien, entah, pokoknya pergesekan dimensi meledak dan mengakibatkan si Inuyashikinya ini mati. Anjingnya cuma ngeliat si Inuyashikinya mati itu, tapi ternyata nggak cuman Inuyashiki yang ada di bukit itu. Ada satu anak muda lagi, anak SMA, yang namanya Hiro. Nah, mereka berdua mati dan si alien ini entah kenapa merasa bersalah gitu loh. Kita udah ngebunuh 2 orang bumi, kita harus apa nih? Benerin mereka. Maksudnya adalah apa, membangkitkan mereka dalam tanda kutip ya, dibangkitkan. Tapi gue nggak paham sih, ini nggak ada konsep jiwa kayaknya deh, kayak cuman pemikirannya masih ada, ingatannya masih ada, tapi tubuhnya diganti sama full mecha. Nah, yang bikin gue tertarik nonton ini adalah karena apa sih namanya, gue kan bukan yang mecha banget ya orangnya kalau nonton anime. Tapi kenapa gue mau nonton ini, karena konsepnya tuh sama seperti lu di reinkarnasi gitu loh, menjadi sesosok yang baru. Tapi ini bukan sosok baru, tapi ini sesosok yang lama dengan fasilitas tubuh yang baru. Reinkarnasi, bukan reinkarnasi sih, dikasih kesempatan kedua dalam hidup. Besokannya dia nggak inget apa-apa, kayak apa sih semalam terjadi apa, mimpi kayaknya. Terus pas dia rutinitas lagi kayak biasa, badannya udah mulai bugar. Pas ngecek di dokter, X-ray-nya putih semua gitu badannya. Entah itu bagus atau enggak, tapi ya udah nggak masalah gitu, kankernya udah nggak ada. Hal yang mematikan dalam tubuhnya tuh nggak ada. Singkat cerita, si Hero ini temennya anaknya si Inuyashiki, temannya si Mary ini, tapi nggak dekat, kayak cuman cukup tahu aja namanya.
Dan di situ ada, pasti kalau misalnya gue ceritain tentang superhero, bukan superhero juga sih, tentang karakter utama pasti ada sidekicknya. Karakter utamanya ini Inuyashiki, lawan mainnya ini atau musuhnya ini si Hiro itu, dan sidekicknya adalah temennya Hiro, teman masa kecilnya Hiro, Ando namanya. Dia juga sekaligus menjadi sidekicknya si Inuyashiki, yang ngebantu Inuyashiki membantu orang banyak. Kayak jalan superhero nya si Inuyashiki ini dibantu sama Ando. Nah, mulai agak rumit nih ceritanya karena si Hiro cerita sama Ando kalau misalnya dia udah bukan manusia lagi, dia udah jadi robot, dia bisa membunuh orang gitu aja, kayak tinggal bang bang bang, kayak nembakin pistol udara tanpa bullet, tanpa peluru. Itu keren banget sih, kayak semua orang yang pengen bunuh orang pengen itu deh kayaknya, soalnya nggak ketres sama sekali, nggak kelacak sama sekali. Dan anehnya psikopatnya si Hero ini, dia itu sebenarnya udah ganteng, terus tubuhnya bagus lah, atletis gitu, kayak gampang bergaul juga, tapi ya psikopat gitu. Pas dia tahu dia punya tubuh untuk membunuh, setiap pulang sekolah dia tutup matanya ke komplek, di jalan ke komplek tutup matanya, muter aja gitu, terus sambil bilang yang mana hari ini. Akhirnya dia berhenti, buka mata, oh rumah ini. Dia masuk, bang bang bang, dibantai semua seisi rumah sama dia, entah itu kakek-kakek, entah itu anak kecil, semuanya dibantai. Karena di saat dia melakukan aksi itu, di saat dia melakukan pembunuhan itu, dia merasa hidup. Kebalikan dengan si Inuyashiki. Inuyashiki merasa hidup ketika dia menolong orang, karena dulunya dia udah mau mati karena penyakitnya. Pas dia nolong orang, dia merasa sembuh, dia merasa hidup. Pernah sekali si Hiro ketemu sama Inuyashiki dari Jakarta sampai ke Surabaya untuk menengok kakek di sana mengendarai kereta malam. Jugi 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 jugi. Pernah sekali mereka ketemu setelah si Hiro membunuh atau membantai seisi rumah. Kemudian Inuyashiki mau nyelamatin rumah itu, mau nyelamatin, ada cewek yang baru pulang sekolah terus ngelihat sisi rumah udah dibantai. Dia teriak-teriak gitu kan, tolong 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 tolong. Si Inuyashiki punya telinga super gitu, mereka berdua punya telinga super, of course, karena mereka mesin. Mendengar itu dia pengen nyelamatin si cewek ini, tapi telat, udah keburu dibunuh sama Hiro semuanya. Pas dia ngelihat mayat-mayatnya, si Inuyashiki melihat mayat-mayat yang di rumah, ternyata Hiro belum pergi dari rumah itu. Hiro bilang, loh ternyata masih ada kakeknya ya, yaudahlah gue bunuh aja lah biar cepat, gue udah mau pulang juga. Pas mau dibunuh, bang martabak bang. Baksud. Inuyashiki ini kayak terpental gitu, terkapar di tanah. Hiro keluar dari pagar, Inuyashiki bangun, bangkit. Maksud tujuan lo apa sih ngebunuh semua orang kayak gini, ngebantai seperti ini tuh, maksud lo apa? Menjadi serial killer tuh maksud lo apa? Hiro bingung dong, hah, apa nih, kenapa nih, kok dia masih hidup ya? Akhirnya si Hiro cabut terbang gitu, sementara Inuyashiki belum bisa terbang, belum bisa ngapa-ngapain. Dia nggak tahu dia bisa apa dengan kekuatannya. Sampai akhirnya ketemu Ando, karena Ando mengidolakan sesosok superhero yang punya kekuatan untuk membantu orang lain. Sedangkan temannya dari kecil, Hiro ini, dia punya kekuatan tapi untuk membunuh orang lain. Karena keinginan si Ando, dia berharap ketemu sama orang yang mempunyai kekuatan yang sama kayak Hiro, tapi mempunyai jiwa seperti superhero. Dengan harapan Ando yang supaya Hiro berhenti membunuh. Sebenarnya nggak bisa nyalahin Hiro juga sih. Mungkin dia emang salah karena psikopatnya.
Tapi ada saatnya dia berhenti pengen ngebunuh saat ibunya lagi kena kanker. Akhirnya dia nyembuhin. Ternyata dia juga merasakan kehidupan di situ di saat nyembuhin ibunya. Oke, ternyata nggak terlalu buruk membantu orang lain yang susah. Mulai saat ini gue berhenti membunuh deh. Sampai akhirnya netizen bangsat ini kayak ngecat di, bukan ngecat sih, komen-komen di 2chan. 2chan itu adalah websitenya atau apa namanya, platform seperti 9gag atau Reddit. Di situ komen-komen jahat gitulah. Di situ kayak ngejudge hero. Pas ngejudge hero-nya kayak nggak apa-apa gitu kan. Sampai akhirnya dia ngejudge nyokapnya. Kayak maknya juga kelihatan nggak berpendidikan nih. Pantesan anaknya kayak gini. Itu pas si hero ketahuan sama polisi kalau dia adalah serial killer. Ibunya minta maaf ke publik, tapi tetap manusia-manusia bangsat kayak netizen bangsat itu. Berarti bukan manusia bangsat, netizen bangsat itu. Berarti netizen bangsat bukan manusia. Pokoknya netizen bangsat itu ngetrol lah, ngata-ngatain lah. Tuh masih ngata-ngatain padahal ibunya diminta maaf. Sampai akhirnya ibunya nggak kuat bunuh diri. Di situ yang tadinya hero udah berhenti mau ngebunuh orang, akhirnya dia kayak buka situs Nichan ini, gue bunuh semua yang ada di sini. Yang lain pada kayak apaan sih lo, dasar lo katrok lo, gini. Kalau beneran bisa coba nih bunuh gue sekarang. Dan akhirnya dengan kekuatannya si hero, itu hal yang mudah buat hero. Dia bisa mindahin HP-nya ke otaknya kok. Jadi dia nge-crack atau nge-hack handphonenya sampai satu tampilan tuh mukanya hero semua, dan dia bisa ngebunuh dari jarak jauh, dari layar. Bang, mati tuh wibu-wibu bangsat satu persatu. Gue wibu bukan, wibu janai otakku dah ya. Terus dia punya misi untuk ngebunuh si Jepang. Pertempuran besar terjadi antara Inuyashiki dan Hiro. Bang 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 bang. Sampai akhirnya lengannya Hiro dilepas sama Inuyashiki dua-duanya. Kayak tanpa lengan gitu. Ini gue juga agak bingung sih. Dia bisa regenerasi tapi pas lengannya dicopot dia nggak bisa regenerasi lagi. Setelah pertempuran itu hidupan berjalan dengan damai. Hiro juga udah tobat, udah mau nyerahin dirinya ke polisi lah. Tapi tiba-tiba pas pagi-paginya Trump muncul di layar. Dia bilang asteroid bakal menimpa bumi dalam waktu 3 hari. Jadi kalian lakukanlah sebebas-bebasnya. There is no rule in this world anymore. Si Trump bilang kayak gitu. Lantas si Inuyashiki tuh kayak nggak bisa diem dong, nggak bisa tinggal diem dong. Gue harus ngelakuin sesuatu, kata Inuyashiki gitu. Gue harus berhentiin asteroid itu. Kayak dia terbang ke luar angkasa. Pas di luar angkasa, pas mau ngecarin asteroid, dia ketemu sama Hiro. Dan Hiro melakukan bom bunuh diri lah istilahnya. Jadi Hiro dengar pas dia dibentuk, pas mereka berdua dibentuk sama alien. Aliennya bilang gini, ini dua orang ini sebenarnya adalah alat penghancur bumi. Alat yang bisa menghancurkan bumi dan seisinya. Goks. Jadi di situ kayak Hiro mulai melakukan simulasi otaknya. Kalau gue ledakin diri, asteroid bakal hilang, bakal hancur, dan bumi selamat. Dengan nyolokin matanya. Tapi karena tangannya dia udah hilang, dia butuh bantuan Inuyashiki untuk nyolokin matanya. Hiro meledak, tapi masih tinggal setengah bongkahan asteroidnya, yang mana ngebutuhin ledakan selanjutnya, yaitu dari Inuyashiki. Akhirnya Inuyashiki juga
bunuh diri, ngeledakin dirinya dengan menyolok kedua matanya untuk mengaktifasi bom bunuh diri tersebut. Di anime ini cuman diliatin kalau misalnya Inuyashiki nyolok kedua matanya, terus ledakan terjadi. Habis itu kehidupan normal anak-anaknya, si Mari dan keluarganya. Kentang. Nggak kentang sih itu. Gue nggak tahu, gue nggak bisa bilang itu happy ending atau bad ending, tapi potato ending gitu. Kenapa mereka tidak dibiarkan hidup aja gitu? Dan untuk asteroidnya kan itu butuh waktu 3 hari ya, dan persediaan air emang nggak ada di luar angkasa, tapi kan bisa bolak-balik ini ya Shiki, bolak-balik bumi luar angkasa, bumi luar angkasa. Kenapa harus ribet-ribet bunuh diri pakai segala bilang mungkin gue hidup cuma buat ini, mungkin ini saatnya gue menunjukkan apa artinya hidup gue, apa arti dari hidup gue. Lebay banget bangsat, tinggal bolak-balik kan, jadi nggak ada season 2 nya, padahal itu bagus banget animenya, emosinya dapet, sadistiknya dapet. Kalau yang suka gore itu darah semua, kalian harus nonton. Anime bagus tapi kecewa gue sama endingnya. Jadi jangan terlalu berharap dengan anime bagus ya, karena itu bisa juga mengecewakan kalian. Jangan berharap sama kehidupan yang bagus, karena itu bisa mengecewakan kalian. That's the point. Jadi itu aja keresahan gua kali ini dengan menonton Inuyashiki. Oh ya, Inuyashiki juga ada movie-nya, itu live action, kalian bisa tonton juga. Gua belum nonton dan gua gak akan nonton karena endingnya payah banget. So itu aja yang bisa gue sampaikan ke kalian. Ciao. Makanya jangan jadi netizen bangsat.